pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana Ibu Bapak akan masuk ke Learning Management System dan SIM e-learning yang kita gunakan selama kegiatan Diklat Pendidikan Guru Penggerak. Untuk alamatnya saya share di chat ya Ibu Bapak. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini ya, kita akan masuk ke SIM dan LMS Guru Penggerak. Nah, SIM ini adalah sistem informasi manajemen yang nanti itu akan mengelola data dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan sekaligus melakukan pengawasan atau kontrol, analisis, evaluasi program, dan penjaminan mutu terkait dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Nah, nanti SIM ini yang digunakan untuk pengelolaan PGP itu meliputi pengelolaan kelas PGP-nya, kemudian pengelolaan data peserta. Jadi di P4TK itu sudah membuat pengkelasan. Di dalamnya itu ada pesertanya, ada narasumbernya, ada instrukturnya, fasilitator, dan pendampingnya. Kemudian nanti juga ada pengelolaan pelaporan, penerbitan surat keterangan bagi instruktur dan pendamping yang telah bertugas memfasilitasi pembelajaran dan PGP, serta penerbitan sertifikat bagi PGP bagi peserta. Jadi nanti itu Ibu Bapak setelah selesai atau setelah menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, nanti sertifikatnya Ibu Bapak bisa download dari si PKB ini. Nah, sekarang untuk memasuki LMS-nya, nanti Ibu Bapak langsung saja ke alamat yang ini. Jadi bukan melalui gtk.belajar.kemdikbud.go.id, tapi langsung ke https://sim-e-learning-gp.simpkb.id. Nah, nanti yang dimasukkan ke sini tetap akun SIM PKB punya Ibu Bapak. Mohon pastikan akunnya itu berstatus aktif. Seperti itu. Jadi silakan Ibu Bapak masuk ke SIM e-learning-nya, SIM e-learning gp.simpkb.id, kemudian masukkan akun SIM PKB-nya. Surelnya itu yang 2015 atau ada yang mendapatkan 2018 ada, 2019 dan seterusnya. Kemudian masukkan kata sandinya. Setelah selesai, jangan lupa klik masuk. Nah, nanti kalau misalkan Ibu Bapak sudah masuk ke laman SIM e-learning, maka nanti akan tampil tampilan seperti ini. Jadi, ada berandanya itu ini program e-learning guru penggerak. Nah, nanti perhatikan di bagian bawah ini, Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak akan menemukan Diklatku. Nah, setelah ini diklik dan dipilih, maka nanti Ibu Bapak akan memperoleh akan tampil diklat atau kelas Ibu Bapak mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti contohnya ini akan tampil tampilan seperti ini. Misalkan kelas Fasil A, kemudian nanti di sebelah kanannya ada tombol tautan modul. Nah, di situ Ibu Bapak klik di tautan modul ini untuk menuju ke LMS-nya. Saya ulangi ya, Ibu Bapak. Jadi, Ibu Bapak silakan login dulu ke SIM strip e-learning gp.simpkb.id, kemudian masukkan akun SIM PKB-nya, akun yang aktif ya, kemudian diklik masuk. Setelah itu, setelah tampil dashboard
program e-learning bagi buku guru penggerak, Bapak Ibu silakan pilih diklatku yang ada di sebelah kiri. Pilih diklatku, kemudian nanti akan muncul nama kelas Ibu Bapak di LMS-nya. Nah, di samping nama kelasnya ada tombol tautan modul. Nah, klik di tautan modul itu untuk menuju ke LMS. Seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Dadang, nanti Ibu Bapak itu di dalamnya struktur LMS-nya itu ada beberapa tab ya. Ada namanya paket modul 1, kemudian ada paket modul 2, paket modul 3, kemudian ada jurnal komunikasi, ada lokakarya, ada pendampingan individu, kemudian ada FAQ, dan ada penutup. Nah, untuk kegiatan pendidikan guru penggerak pada tahun ini, nanti Ibu Bapak itu hanya akan memperoleh paket modul 1-nya terlebih dahulu. Untuk paket modul 2 dan modul 3 itu tidak akan aktif terlebih dahulu karena ini belum akan kita laksanakan. Kemungkinan akan dilaksanakan pada depan. Kemudian untuk jurnal komunikasi ini adalah bagiannya para pendamping dan fasilitator dan Ibu Bapak tidak bisa mengakses ke sini. Kemudian nanti juga ada lokakarya. Nah, untuk lokakarya ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Nanti kita akan lihat ada apa di dalamnya. Kemudian untuk pendampingan individu juga ini adalah ranahnya pendamping. Jadi Ibu Bapak sebagai CGP itu tidak bisa mengakses ke sini. Nah, untuk FAQ ini adalah frekuensi ask question. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh CGP, pendamping atau fasilitator. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu kita himpun dan kita masukkan ke FAQ. Jadi nanti kalau misalkan Ibu Bapak memiliki pertanyaan terkait pendidikan guru penggerak, silahkan Bapak Ibu cek di FAQ-nya terlebih dahulu. Di situ sudah ada jawaban-jawaban terkait pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau misalkan memang belum terakomodir, mohon diinformasikan baik ke pendamping ataupun ke fasilitator. Nah, ini adalah jika Ibu Bapak perhatikan di sini, ini yang aktif, yang berwarna biru ini adalah yang aktif atau yang bisa diakses oleh Ibu Bapak sebagai CGP. Sedangkan yang warna abu itu Ibu Bapak tidak bisa mengaksesnya karena ini untuk ranahnya fasilitator dan pendamping. Nah, untuk bagian awalnya Ibu Bapak bisa melihat di bawahnya itu ada 3 item kegiatan. Yang pertama itu informasi dan pengumuman, kemudian ada pengantar program pendidikan guru penggerak, kemudian ada bahan pendukung. Nah, untuk informasi dan pengumuman, ini akan dimanfaatkan oleh fasilitator ataupun pendamping yang ingin mengumumkan atau menginformasikan kepada Ibu Bapak sebagai CGP terkait dengan kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi, Ibu Bapak kalau misalkan ingin memperoleh informasi terkait kegiatan ini, silakan Ibu Bapak mengecek di informasi dan pengumuman. Kemudian bagian yang B, ini adalah pengantar program pendidikan guru penggerak. Nah, Ibu Bapak sebagai CGP mungkin ingin memperoleh gambaran umum apa sih program pendidikan guru penggerak ini. Nah, silakan Ibu Bapak cermati informasi yang diberikan pada poin B ini, yaitu mengenai pengantar program pendidikan guru penggerak.
Nah, selanjutnya di sini ada bahan pendukung. Nah, yang tadi Bapak Putra tanyakan, Bapak Putra atau siapa gitu ya, di mana ya kami bisa memperoleh buku manual? Ada di sini, ada di bahan pendukung. Jadi silakan Bapak Ibu mengakses ke sini untuk memperoleh buku-buku yang tadi Pak Dadang sampaikan ya. Oke, ini adalah halaman awal LMS-nya. Nah, selanjutnya untuk implementasi modul tahun 2020 yang tadi Pak Dadang jelaskan, ini adalah paket modul 1. Jadi nanti pada tahun ini Bapak Ibu hanya akan mempelajari paket modul 1. Paket modul 1 terdiri dari 4 modul. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, sebelum Bapak Ibu mempelajari paket modul 1, Ibu Bapak nanti diminta untuk mengisi kuesioner ekspektasi peserta pada kegiatan Lokakarya Perdana. Jadi, kemarin pada saat Ibu Bapak melaksanakan kegiatan Lokakarya, nah kami ingin meminta feedback dari Ibu Bapak, kami ingin meminta umpan balik dari Ibu Bapak terkait dengan pelaksanaan Lokakarya Perdana. Jadi mohon diisi terlebih dahulu kuesioner ekspektasi ini. Nah, selanjutnya nanti sesuai jadwal jam 15, nanti Ibu Bapak 15 WIB. Nanti Ibu Bapak akan melakukan tes awal. Jumlah soalnya ada 50, kemudian waktu yang diberikan untuk mengerjakan tes awal adalah 100 menit, dan kesempatan yang diberikan kepada Ibu Bapak hanya 1. Nah, untuk soalnya itu terdiri dari soal pilihan ganda dan menjodohkan. Nah, untuk tes awal ini adalah tes awal untuk semua paket modul. Tapi nanti untuk pelaksanaan tes akhirnya, Bapak Ibu seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dadang, akan mengerjakan tes akhir per paket modul. Jadi akan melakukan tes akhir 3 kali. Nah, selanjutnya kita lihat ada apa sih di modul 1.1. Nah, jika Bapak Ibu mengakses ke sini, ini Ibu Bapak akan melihat dua item section. Yang pertama itu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua komunikasi fasilitator dan pendamping. Nah, untuk yang 1.1b ini, Ibu Bapak tidak bisa mengakses ke sini sebagai CGP, karena ini forum komunikasi untuk fasilitator dan pendamping. Nah, yang bisa Ibu Bapak akses adalah bagian 1.1a, bagian refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Aktivitas pembelajaran yang akan Ibu Bapak ikuti, aktivitasnya sesuai alur Merdeka yang tadi Pak Dadang bilang ya. Jadi alurnya Merdeka. Seperti apa sih alur Merdeka? Nanti Ibu Bapak bisa melihatnya di LMS. Nah, kemudian itu untuk paket modul ya, untuk modul. Jadi untuk setiap modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, nanti akan ada 2 section seperti ini. Dan yang dapat Bapak Ibu akses adalah bagian yang atasnya. Bagian yang B-nya itu tidak bisa Bapak Ibu akses. Itu untuk paket modul. Nah, sekarang Lokakarya. Lokakarya ini adalah kegiatan
antara pendamping dan CGP. Nah, kemarin Ibu Bapak sudah melakukan lokakarya perdana. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu Bapak bisa memperoleh informasi dan link ke web meeting untuk lokakarya itu di LMS. Jadi untuk lokakarya itu akan dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Jadi nanti Ibu Bapak nanti akan ketemu lagi sama pendamping bulan depan untuk kegiatan lokakarya 1. Nah, untuk informasinya, informasi terkait dengan lokakarya perdana, itu Ibu Bapak silakan diklik yang bagian lokakarya 1 ini. Nanti akan hadir informasi seperti ini. Silakan cermati waktu pelaksanaannya kapan, temanya apa, karena setiap lokakarya itu memiliki temanya masing-masing. Kemudian output yang ingin dihasilkan dari kegiatan itu apa, ada di sini. Kemudian di dalamnya juga ada pengantar lokakarya. Silakan dicermati apa saja sih yang nanti akan Ibu Bapak lakukan pada kegiatan lokakarya 1 itu. Nah, silakan Ibu Bapak cermati di pengantar lokakarya. Nah, untuk link ke web meetingnya, kalau memang Ibu Bapak yang melakukan kegiatan lokakarya secara daring, nanti Ibu Bapak bisa mengakses melalui link yang sudah disediakan di LMS. Seperti itu. Nah, untuk bagian laporan lokakarya perdana, ini adalah bagiannya pendamping. Jadi hanya pendamping. Nah, selanjutnya ini adalah standar minimal kelas. Jadi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa di kelasnya itu ada minimal Bapak Ibu didampingi oleh pendamping dengan rasio 1 pendamping itu 5 CGP. Jadi kalau misalkan di satu kelas itu ada 10 CGP, maka ada 2 pendamping. Nah, maksimal dalam satu kelas itu ada 8 pendamping dan 40 CGP. Kemudian dari P4TK-nya ada admin atau operator SIM dan ada admin kelas atau LMS. Jadi nanti selama kegiatan pendidikan guru penggerak ini, kalau misalkan Ibu Bapak mengalami kendala terkait teknis di LMS, Ibu Bapak bisa dibantu oleh fasilitator, pendamping, dan ada admin kelas atau LMS. Nah, di dalam LMS, tadi mungkin Ibu Bapak juga memperhatikan ada contohnya tadi itu ME. Nah, itu adalah instrumen untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Nah, monitoring program PGP itu memiliki 4 titik kunci di mana monitoring akan dilakukan, yaitu pada kegiatan persiapan, yaitu lokakarya perdana. Kemudian nanti pada akhir modul 1.1, nanti Ibu Bapak juga diminta untuk mengisi instrumen ME. Kemudian nanti pada kegiatan lokakarya 1, dan yang terakhir adalah akhir pendidikan tahap 1, yaitu setelah selesai modul 1.4. Ini hasil informasi yang diharapkan. Jadi ada banyak kita ingin melihat bagaimana sih secara umum kegiatan ini berlangsung, bagaimana reaksi CGP-nya, kemudian relevansi materinya, kemudian reaksi peserta terhadap metode belajarnya, dan seterusnya. Ini nanti yang ingin kami tarik informasinya melalui instrumen-instrumen yang disajikan di LMS.
Nah, ini kalau misalkan nanti Bapak Ibu mengalami permasalahan, baik kendala teknis ataupun terkait materi, mohon permasalahannya itu di-floorkan dulu di forum diskusi kelas. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak punya permasalahan, mohon diinformasikan dulu di kelas. Jangan dulu cuap-cuap ke kemana-mana gitu. Padahal mungkin pada saat ibu bapak bertanya di dalam forum diskusi, mungkin itu sebetulnya bukan hal yang besar gitu. Itu ada solusinya gitu. Nah, mohon jadi setiap bapak ibu mengalami permasalahannya di-floorkan dulu atau diangkat dulu di forum diskusi kelas. Nah, nanti setelah diangkat di sini, kalau memang misalkan permasalahannya belum bisa diatasi, maka nanti akan menjadi catatan fasilitator. Dari fasilitator akan masuk ke tim instruktur atau pengembang atau penulis, atau misalkan ke catatan admin terkait dengan teknis, dan nanti akan masuk ke tim teknis SIM atau LMS. Nah, nanti berdasarkan diskusi baik antara fasilitator dengan tim instruktur atau pengembang atau admin dan tim teknis, akan Bapak Ibu akan memperoleh solusi yang terbaik terkait dengan permasalahan yang ditemui selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan SIM dan LMS yang akan Ibu Bapak gunakan selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Oke, saya stop sharing dulu. Nah, sekarang Ibu Bapak ada berapa ya? 340. Oke. Saya ingin menekankan, mohon lebih dahulu akun SIM PKB yang Bapak Ibu gunakan itu adalah akun aktif. Kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kendala, misalkan saya lupa password, mohon hubungi adminnya. Nanti kami akan reset password, kami akan resetkan password akun SIM PKB Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mengakses ke LMS-nya. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang raise hand nih, 4 orang. Pak Putra mau bertanya lagi, Pak Putra. Silakan Pak Putra. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai LMS tadi. Yang jadi pertanyaan saya mengenai modul 1 tadi. Jadi di dalam modul 1 itu, kalau kita klik modul-modul tersebut, di dalam modul tersebut apakah terdapat tugas-tugas yang harus kita kerjakan berkaitan dengan modul-modul dari 1.1 sampai 1.4 tersebut. Kemudian nanti dalam proses pengerjaan dan pengiriman tugas tersebut bagaimana mekanismenya, kepada siapa kita akan berkoordinasi di dalam pengerjaan modul tersebut. Saya rasa itu dulu Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Putra untuk pertanyaannya. Nah, Ibu Bapak. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Nama saya Edi Puja, Ibu. Oh, nama di situnya Putra, Pak. Jauh iya, banget. Itu emailnya Ibu ya. Nama saya Edi Puja. Terima kasih Ibu. Oke. Saya coba share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah salah satu kelas ya, Ibu Bapak. Jadi nanti Ibu Bapak pada saat login akan masuk ke laman ini. Nah, untuk modul 1.1, jika Ibu Bapak mengakses, ini diklik, maka nanti di dalamnya itu ada serangkaian kegiatan yang harus Ibu Bapak lakukan.
Nah, rangkaian kegiatannya ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat kok banyak banget ya. Nah, ini memang sesuai dengan alur belajarnya, yaitu merdeka. Alur merdeka itu seperti apa sih? Nah, nanti silakan Ibu Bapak nanti baca di pendahuluan modul. M-nya itu apa, E-nya itu apa, dan seterusnya. Itu adalah singkatan Bapak Ibu. Yang pertama itu mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan seterusnya. Nah, apa yang harus Ibu Bapak lakukan selama Ibu Bapak mengikuti kegiatan ini? Nah, aktivitas-aktivitas pembelajaran inilah yang harus Ibu Bapak kerjakan. Apa saja dan bagaimana saya mengerjakannya? Ini Bapak Ibu tinggal diklik saja. Misalkan ini ya, saya mengklik mulai dari diri. Nah, di sini itu sudah ada informasi. Ada informasi durasi untuk mengerjakan mulai dari diri ini adalah 1 JP atau 45 menit. Silakan gunakan waktu luang Ibu Bapak. Misalkan tadi kan Pak Dadang sudah memperlihatkan ada jadwalnya, tanggal berapa Ibu Bapak harus melakukan kegiatan mulai dari diri, silakan dicek di jadwalnya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi apa yang harus Ibu Bapak lakukan. Nanti di sini dibaca, kemudian bagaimana caranya. Misal ini saya contoh. Di sini ada instruksi, silahkan klik tombol answer the question yang ada di bawah ini untuk memulai kegiatan. Nah, jadi nanti Ibu Bapak tinggal klik di sini answer the question, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Nah, ini dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya sesuai dengan kolom yang telah ditentukan. Jadi untuk pertanyaan 1 kolomnya di sini, pertanyaan 2 di sini, pertanyaan 3 di sini. Kemudian next page atau halaman selanjutnya itu seperti apa dijawab juga. Sampai nanti ada tombol submit questionnaire. Nah, ini adalah contoh untuk mulai dari diri. Kemudian setelah itu saya harus ngapain? Nah, di jadwalnya itu, keesokan harinya, Ibu Bapak diminta untuk melakukan eksplorasi konsep. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ibu Bapak tinggal klik saja di situ, kemudian dibaca. Dibaca, oh ini dilakukan 3 JP atau 135 menit. Terus apa yang harus saya lakukan? Dibaca dulu, kemudian nanti klik next. Kemudian nanti ini, oh ada video, dicermati videonya, ditonton videonya. Kemudian selanjutnya silahkan jawablah pertanyaan panduan berikut sebagai refleksi diri terhadap perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan membandingkannya dengan kondisi pendidikan saat ini pada konteks sekolah Anda. Ini ditonton dulu ya Ibu Bapak, jangan langsung di skip, tonton dulu. Karena nanti dari sinilah Ibu Bapak nanti diminta untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya klik next. Nah, di sini ada apa lagi nih? Saya disuruh apa? Oh, disuruh menjawab. Bagian mana yang paling menarik? Mengapa? Nah, jawab sama Ibu Bapak di sini. Kemudian klik menyerahkan. Seperti itu. Nanti seterusnya seperti itu. Jadi untuk instruksi apa saja sih yang harus Bapak Ibu lakukan sudah ada di sini. Nah, kemudian contoh nih, contoh Ibu Bapak. Nanti itu contoh yang ini, web meeting. Oh, berarti pada kegiatan ini saya akan melakukan web meeting. Dicek jadwalnya, tanggal berapa saya akan melakukan web meeting. Seperti itu. Kemudian nanti
pada saat di ruang kolaborasi, saya harus ngapain, tugasnya apa, terus ngirimnya di mana, ini sudah ada. Ini Bapak Ibu nanti diminta untuk ini bekerja secara dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang ini, kemudian hasil kerangka pembelajaran sesuai dengan KHD dikirimkan pada kegiatan ini. Nah, cara ngirimnya ada di sini. Nanti Bapak Ibu klik Add Submission dan seterusnya sampai klik Save Change. Jadi semua instruksi dan semua kegiatan pembelajaran, apa yang harus Bapak Ibu lakukan, apa yang harus Bapak Ibu kerjakan, apa yang harus Bapak Ibu kirimkan, itu semuanya ada di LMS. Jadi tidak mengirimkan tugas-tugas di luar LMS. Misalkan Bapak Ibu membuat WA group, saya ngirimnya di situ nggak bisa. Kenapa? Karena kalau mengirimnya di luar, kita tidak bisa merekam apa yang telah Bapak Ibu kerjakan. Jadi semua tugas, semua aktivitas harus Ibu Bapak lakukan di LMS agar terekam oleh sistem. Seperti itu. Ibu, bisa saya tambahkan sedikit Ibu, maksudnya pertanyaan saya. Boleh. Jadi Ibu, tadi sudah dijelaskan mengenai pengerjaan modul satunya. Nah, dalam mengerjakannya itu, apakah waktunya tertentu? Misalnya tanggalnya, tanggal 1 harus mengerjakan tugas ini, tanggal 2 harus ini, atau waktunya itu global. Misalnya kita diberi waktu 1 minggu harus menyelesaikannya, kita kerjakan, bebas waktunya, yang penting selesai, kan gitu kan? Atau seperti itu. Kemudian apakah ada tandanya jika tugas kita itu sudah diterima, sudah selesai? Kemudian apa harus berurut? Boleh nggak kita misalnya yang nomor 2 agak sulit, kita tinggal dulu gitu ya kan Bu? Kita loncat ke yang nomor 3 misalnya. Apakah bisa seperti itu Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi kalau untuk kapan sih saya harus mengerjakan ini? Itu sesuai dengan jadwal Pak. Kenapa? Kegiatan sinkronus. Di mana kegiatan sinkronus itu nanti akan menanyakan atau akan mengkonfirmasi, akan memberikan penguatan terkait dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau misalkan contoh saja ya, tadi pertanyaan Bapak, saya loncat dulu ke kegiatan yang lain, padahal kegiatan itu belum diselesaikan, nanti pada saat kegiatan sinkronusnya dengan fasilitator atau sinkronusnya dengan instruktur, nanti Bapak Ibu sendiri yang akan kelabakan. Karena mereka akan memberikan penguatan atau mengkonfirmasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi kegiatan ini memang kita sengaja tidak mengunci satu persatu kegiatannya, agar Bapak Ibu tidak begitu mengalami hambatan atau kendala teknis pada saat kegiatan. Contoh misalkan, Bu, kok saya belum bisa akses ke sini, padahal saya harus ke sini, Bu, saya, pokoknya banyak, makanya, oke, kita buka restriknya, kita tidak gunakan pengunci di beberapa kegiatan, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses setiap kegiatan yang sudah ada. Tapi saya tekankan lagi, ini dilaksanakan mohon sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, agar itu istilahnya sudah dibuat sebagai rambu-rambu Ibu Bapak nanti untuk melakukan kegiatan. Nah, misalkan contoh untuk kegiatan mulai dari diri, ini itu akan Ibu Bapak lakukan besok hari. 1 hari Ibu Bapak hanya melakukan mulai dari diri. Nah, itu terkait mau Ibu Bapak kerjakan di pagi hari, siang hari, sore hari, terserah. Pokoknya tanggal 16, tolong Ibu Bapak kerjakan kegiatan mulai dari diri. Kemudian besoknya Ibu Bapak harus mengerjakan ini. Nah, itu sesuai, saya sangat menyarankan atau saya imbau lah, lebih baik Bapak Ibu mengerjakan satu persatu sesuai dengan jadwalnya. Kemudian apa bukti
kalau saya sudah menyelesaikan kegiatan tersebut. Bapak Ibu bisa mencermati di sini ada kotak-kotak centang. Nah, kalau misalkan Bu. ini sudah, ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatan ini, ditandai dengan centangnya ini berubah menjadi warna hijau. Kalau ini masih abu-abu. Nanti kalau sudah selesai, nanti ini berubah menjadi warna hijau. Artinya, Bapak atau Ibu sudah menyelesaikan kegiatan ini. Seperti itu. Oke ya, Pak, sudah terjawab semuanya ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Ibu Rina, mau bertanya Bu? Iya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Indragiri Hilir. Bentar Bu. Putus-putus saya, Bu. Ya, Ibu putus-putus Bu. Ya, Bu Rina, silakan Bu. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini Ibu, tadi teman-teman ada yang sudah mencoba, saya juga sudah mencoba membuka link yang diberikan, tetapi tampilannya itu berbeda dengan yang Ibu tampilkan di share screen-nya. Apakah memang belum bisa diakses link tersebut untuk kami, dan kapan kami mulai bisa mengaksesnya? Sementara tadi disampaikan bahwa akan ada pretest sekitar jam 15.00. Mungkin itu dulu Ibu. Oke. Ibu belum bisa mengakses ke SIM e-learning-nya. Begitu ya, Bu ya? Sudah bisa dibuka tapi di dalamnya belum ada isinya, Ibu. Oh. Ya. Bisa di share screen, Bu? Oh, bisa. Apa? Oke. Bisa. Silakan. Belum dikasih akses search. Ki, boleh minta akses, Ki? Buat Ibu Rina. Ini chat. Halo Bu Dini. Ya. Oh, Ibu Bapak, ternyata saya baru dapat informasi dari koordinator admin. Ternyata course-nya itu memang belum di start. Oh, gitu. Belum dimulai. Ya. Akan dimulainya jam berapa, Pak Am? Jam 3 kah? Pak Am? Mungkin nanti akan diinformasikan selanjutnya ya, Ibu Bapak. Berarti memang belum bisa diakses Bu ya, karena memang bukan saya saja, itu teman-teman juga seperti itu. Oh ya. Makasih Bu, itu saja. Next, Bu Helda, silakan Bu. Bu Helda mau bertanya Bu? Enggak mungkin ya. Assalamualaikum. Halo. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya, tadi kan udah dari Pak Edi Puja ya Bu. Kalau Bu Rina tadi tentang prosedurnya, belum bisa dibuka LMS-nya. Nah, kalau saya, ini kita sudah berjalan begitu. Maksudnya sudah masuk modulnya. Nah, setelah pengerjaan kan tadi ada modul 1, akan diklik turun, nanti ada beberapa topik ya Bu ya, atau beberapa modul. Nah, yang tadi kan misalnya modul 1 45 menit 1 JP. Nah, kita sudah membaca. Nah, tiba-tiba misalnya pas pengerjaan kita mungkin ada hambatan atau mungkin ada keperluan mendadak gitu. Jadi kita terhenti gitu Pak Bu di pertengahan pengerjaan. Nah, apakah pengerjaan kita itu tersimpan secara otomatis atau kita harus ulang kembali dari awal Bu? Mungkin itu saja pertanyaannya Bu.
Ya, gimana Bu? Tab-nya diklik. Jadi tadi contoh ya, mulai dari diri itu kan 45 menit. Misalkan Iya. ibu ngerjain, ibu harus masak dulu. Nah, Iya. diklik saja save. Oh, Jadi begitu ada ya Bu ya? save ya. Ya. Nanti itu di save aja dulu. Nanti pas Oke. ibu masuk lagi, nanti ada resume. Nah, Ada? ibu klik resume, jadi balik lagi ke yang sudah ibu save. Oke, berarti tersimpan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Ibu Nurdiana Nasution. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurdiana Nasution dari SMP Negeri 5 Stabat. Jadi kan gini Bu, ini kan sudah Dari mana, Bu? dari SMP Negeri 5 Stabat Di mana itu, Bu? di Stabat Sumatera Utara Bu. Oh, iya. Oke. Ya, jadi kan yang menjadi pertanyaan saya, seandainya LMS e-learning ini setelah dibuka, kan tadi dari pemaparan Ibu ada pilihan kelas. Pilihan. Jadi yang inti pertamanya ketika kita memilih kelas, kita tentunya jangan sampai salah memilih kelas. Pilih kelas yang mana, Bu? Ya kelas kitanya gitu, apakah kita harus mencari kode kelasnya dulu, atau nanti ketika kita klik aja gitu, lihat apakah di situ ada nama kita gitu, atau gimana Bu, agar nggak salah kelas gitu Bu. Oh, iya. Apakah di dalam setiap kelas itu ada nama kita gitu, yang kelas yang dituju apa seperti apa gitu, karena kan memang belum dibuka sih gitu. Asal maksud saya gini, takut salah kelas nanti gimana seperti itu Bu. Oke. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang tampil itu di SIM punya Ibu, itu adalah kelas Ibu saja. Jadi Ibu tidak akan salah masuk kelas. Gitu ya. Jadi tenang aja, yang tampil itu hanya kelas. Ibu dimasukkan ke kelas mana, maka kelas itu yang hanya tampil di SIM e-learning punya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, next Ibu Nelda. Silakan, Bu. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Saya Nita dari SD Negeri 117 Pekanbaru. Kalau menurut saya LMS-nya yang dibuat Kemendikbud itu cukup bagus ya, menarik dan mudah dipahami kalau kita sudah masuk. Seperti LMS pada GPK. Itu Bu Dini yang buat ya. Tapi begini Bu, kita kan di guru penggerak. Setelah kita melaksanakan tugas, menyerahkan, kemudian nanti dinilai langsung, ada penilaian di sana, dan ada akumulasinya. Apakah di penggerak ini ada nilai minimal? Seperti mungkin di GPK kemarin, Ibu ya KKM-nya tidak boleh di bawah 70 lah begitu. Jadi kami paham, oh nilai ini harus kami cari lebih dari minimal gitu 70. Apakah di penggerak ini ada? Karena tadi kita sudah bicara calon. Ada yang nanti jadi guru penggerak dan ada yang mantan kata Bapak, ya kan? Nah, jadi apakah ada mungkin ini Bu Dini bisa jawab atau yang lain nanti bantu, adakah nilai minimal untuk kita? Karena kita bisa lihat langsung dari nilai tugas kita nantinya. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama. Saya izin share lagi ya Ibu Bapak. Nah, untuk kegiatan guru penggerak ini, nanti Ibu Bapak, penilaian dari fasilitator itu bukan by score, tapi by rubrik. Jadi nanti sebetulnya penilaiannya ini tergantung ke kesesuaian hasil tugas yang Ibu Bapak kerjakan. Contoh, ini saya bukakan ya. Jadi nanti ada di kegiatan nanti itu Bapak Ibu akan diberikan penilaian pada kegiatan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Nah, bagaimana cara menilainya? Fasilitator itu hanya menilai
berdasarkan maaf sebentar. Ini di sini dia mengembalikan terbuka besar, dia besar dia lagi. Sebentar ya Bapak, saya Iya, ke depannya, saya kepala. Ya. Aku picit, nggak mau dia. Nggak ada. Atau 2015. sebentar ya Bu. Saya bentar. Banyak kali istilah-istilah di apa ini sekarang. Nah, jadi untuk kegiatan guru penggerak ini itu dilakukan penskorannya itu bukan skor. Jadi kira-kira nilai untuk peserta itu tugasnya 80, 70, enggak seperti itu, tapi dinilai by rubrik. Jadi kita perhatikan di sini ada rubriknya. Kalau misalkan hasil yang dikirimkan oleh Bapak Ibu, ini contoh, di ruang kolaborasi itu, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan atau mengirimkan suatu tugas. Nanti fasilitator akan mengisi apakah di dalamnya itu isinya itu memaparkan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian apakah isinya itu menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan dan seterusnya. Nah, jadi fasilitator itu hanya melihat, oh ini ada, ini ada, ini ada. Kalau misalkan nggak ada, berarti yang diklik 3 poin, karena isinya memenuhi 3 dari 4 kriteria. Kemudian begitupun yang selanjutnya. Nanti sistemlah yang akan langsung mengeluarkan skornya. Skor skor dari tugas yang Ibu Bapak kerjakan. Nah, kalau misalkan Ibu bertanya apakah ada skor minimal di kegiatan ini saya belum bisa memastikan apakah skor minimalnya itu berapa, karena rubrik-rubrik yang ada itu lebih mengecek apakah ini tuh ada atau enggak. Jadi selama Ibu Bapak bisa melengkapi atau mengerjakan tugas sesuai dengan sesuai dengan yang diminta di LMS-nya, insya Allah sih nilainya bisa dikategorikan bagus gitu, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Gitu Bu. Izin bertanya Bu. Bentar ya Pak ya, antri ya Pak. Ini masih ada. Sebentar ya. Ibu Yani, silakan Bu. Bu Yarni ya Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yarni N dari SD 032 Temilahan. Yang ingin saya tanyakan hampir sama dengan pertanyaan teman-teman yang lain tadi, yaitu tentang LSM yang belum dibuka. Nah, untuk itu Ibu, ya. Halo Ibu, suaranya dengar Bu? Dengar Bu, LMS Bu, bukan LSM, bukan lupa. Lagi lemes nih, maaf lagi puasa. Ya maaf ya Bu ya, LMS. Nah, begini Bu. Nah ya, permintaan kami, kan nanti jam 3 kan kita pretest Bu. Nah bagaimana kalau 15 menit atau 10 menit sebelum itu kita sama-sama membuka dulu Bu, biar ada panduan kami masuk ke dalam sistemnya nanti. Karena saya buka ini Bu, agak susah juga. Ini saya klik kan, saya betulan dengan kelas Bu Dwi Lestari, saya klik kan kosong. Nanti kami kemana nak tuju kalau langsung ke ujiannya. Begitu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu sepertinya sudah didengar oleh koordinator admin. Nanti akan diaktifkan ya kelasnya. Oke, selanjutnya Bapak Muhammad Yasin. Nanti Pak, sebentar. Bapak bisa klik raise hand-nya dulu Pak. Jadi masuk ke antrian yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bertanya kliknya. Dari nama saya Muhammad Yasir Budiman dari SMP Negeri 2 Indrajaya. Jadi ada yang on kan mic kayaknya, Bu. Buat Malawati tolong. Jadi saya mau tanya masalah kayak tadi Pak Putra Handika ya. Kalau misalkan kita menjawab soal di LMS, Bu ya, mungkin waktunya telat ataupun berbeda, gimana tuh? Ada konsekuensinya atau gimana? Misalkan bukan waktu yang ditentukan kita selesaikan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Tidak dilakukan sesuai gimana? Jadi kan nanti itu Bapak Ibu akan melakukan tes awal, itu kami beri waktu dari jam 3 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Misalkan jadi range-nya itu berarti kalau diselesai ya gimana Pak? Caranya di mana? Misalkan diselesaikan di luar batas jam itu gimana, Bu? Nggak boleh Pak, itu akan terclose pada jam 21.00. Jadi mohon Ibu Bapak bisa melakukan tes awal di rentang jam 3 sampai jam 21. Itu waktunya lama loh. Nah, hanya nanti untuk sekali Bapak Ibu mengerjakan, Ibu Bapak hanya diberikan 100 menit ya. Misalkan Ibu Bapak mengerjakan pukul 4. Nah, nanti berarti pada saat Bapak Ibu klik di pukul 4, maka nanti waktu atau durasi 100 menitnya itu akan berjalan. Seperti itu. Terima kasih, Bu Dini. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya Pak Sujarno, silakan Pak. Pak Sujarno jadi bertanya, Pak. Dari Usman 1 Binjai. Tidak jadi, Pak. Tidak jadi bertanya. Tampilannya nggak gitu tadi tuh. Kalau tidak, saya skip ke Ibu Maina Hasibuan. Silakan, Bu. Gambar-gambar yang di bawahnya gitu. Ya, terima kasih Bu. Nama saya Maina Hasibuan dari SMP Metodis Tanjung Merawa, Sumatera Utara. Pertanyaan saya ini Bu, itu kan satu kelompok terdiri dari 5 orang dengan satu pendamping ya? Ya. Nah, kira-kira LMS yang akan kita kerjakan itu nanti, yang akan kita pelajari, berhubungan secara kelompok atau pribadi saja? Atau misalnya jikalau ada teman satu kelompok kita yang mungkin menghadapi kendala, apakah itu berpengaruh dengan satu kelompok kita? Itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua gini, Bu. Seperti kami ya, sekolah swasta itu kan wajib masuk dan wajib kunjung ya, Bu ya. Nah, ada sekolah kami itu wajib masuk daring kami wajib ke sekolah karena ada beberapa siswa yang harus kami ajari secara offline. Jadi wajib datang dan wajib kunjung ke rumah. Ada waktu-waktu tertentu memang sama sekali satu hari ini kita nggak bisa buka LMS misalnya, Bu. Nah, kira-kira ada pengaruh atau bagaimana itu nanti gitu? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Tadi itu yang pengerjaannya kelompok atau masing-masing ya. Itu disesuaikan dengan kegiatannya. Ada yang memang harus dikerjakan secara mandiri atau individu, ada yang dikerjakan secara kelompok. Nah, kalau misalkan ada di anggota kelompoknya yang kurang aktif atau bagaimana ya, sebetulnya masih bisa berjalan gitu.
di sisa kelompoknya. Berarti yang peserta yang tadi itu tertinggal dari teman-temannya di kelompoknya. Misalkan Ibu sudah melakukan diskusi nih dengan 3 orang gitu, yang satunya tuh diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ya Ibu diskusinya jalan aja berempat itu. Nanti hasilnya ya hasil berempat. Itu yang dilaporkan di LMS. Tapi saya lurus atau enggak? Tekan gas tuh, majunya beberapa sento tuh lurus apa ke sini? Apa itu? Oh, sengaja. Kelas 3 SMP. Nah, nanti hasilnya silakan dikirimkan sesuai dengan apa yang ditugaskan di kelompok tersebut. Tapi saya harapkan sih dalam satu kelompok itu saling bahu-membahu atau saling menyemangati, saling memotivasi. Jadi mau tugas individunya ataupun tugas kelompoknya itu Bapak Ibu itu maju dan keluar itu sama-sama. Gitu. Ya, saling menggerakkan antara satu CGP dengan CGP yang lain. Nah, kemudian terkait kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu. Terakhir gue suruh orang tuh ngerjain PU-nya, jadi kerjain dulu. Nah, terkait Bu Dini teranmut. Ini unmute. Oh iya. Sekarang udah ada? Oke. Jadi nanti kalau misalkan Ibu benar-benar tidak bisa gitu karena situasi dan kondisi, silakan informasikan saja ke fasilitator yang ada di kelas Ibu Bapak gitu. Jadi kalau itu kan sudah terkait akademis ya, silakan koordinasinya dengan fasilitator masing-masing. Kalau LMS sih dibuka 24 jam. Jadi kalau misalkan Ibu mau mengerjakan malam hari pun, tengah hari pun, atau dini hari pun, itu masih bisa dilakukan. Gitu. Kalau di LMS-nya ya. Oke. Demikian ya Ibu. Terima kasih. Next, Pak Ahmad Afandi. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Afandi dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Di sini saya ingin menanyakan juga, begini Bu ya, kita kan diklatnya selama 9 bulan. Itu yang menjadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan juga, apabila ada berbenturan dengan kegiatan kita yang lainnya gitu Bu. Nah itu bagaimana mengantisipasinya Bu? Apakah ini ada dispensasi dari Kemendikbud atau bagaimana Bu? Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dispensasi sih sejauh ini tidak ada ya Pak ya. Jadi misalkan Bapak kalau dulu waktu zaman GP ada bagi GI-nya itu diberikan dispensasi 12 jam mengajar free gitu ya. Nah, kalau untuk kegiatan ini tidak ada. Memang benar-benar harus komitmen sih kalau memang mau mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu kan sudah diinformasikan dari awal, kegiatannya cukup panjang. Jadi mohon Bapak Ibu berkomitmen untuk menyelesaikan sampai akhir. Nah, nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada kendala atau apa-apa saja permasalahan yang Bapak Ibu temui, seperti yang tadi saya sampaikan, silakan gunakan jalur komunikasi. Terkait dengan akademis, berkomunikasi dengan fasilitator. Terkait dengan teknis, silakan berkomunikasi dengan admin. Seperti itu. Jadi mohon diungkapkan dulu permasalahannya, nanti kita akan carikan solusi. Seperti apa yang terjadi. Apa ya? Iya. Terima kasih Bu ya. Berarti masih bisa kita konsultasikan sama fasilitator dan pendamping lah Bu ya.
Karena kan waktu yang kita tempuh itu kan cukup lama selama 9 bulan. Jadi yang kita khawatirkan itu kan mana tahu kita ada mengikuti diklat lain atau kegiatan lain yang berhubungan juga yang sangat penting gitu kan. Nah, jadi itu menjadi suatu permasalahan nantinya. Jadi perlu juga di awal ini kita pertanyakan seperti itu. Terima kasih Bu atas jawaban Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala, silakan Bu. Ya Bu, selamat sore. Saya dari SDN 050626 Bekancan. Yang mau saya tanyakan, tadi kan kalau dari misal tugas mandiri, mulai dari diri sendiri dan yang lainnya, dia secara mandiri waktunya agak tenggang, fleksibel ya Bu. Terus waktunya tidak dikunci. Tapi yang pada bagian yang web meet itu tadi, itu bagaimana Bu? Apakah itu kan secara virtual gitu ya Bu? Yang ada tadi web meet. Nah kalau itu misalnya nanti jaringannya tidak ada, ataupun cuaca hujan atau bagaimana, apakah itu juga masih bisa diulangi gitu Bu? Itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Untuk kegiatannya itu, kalau kegiatannya memang sinkronus, itu tidak bisa diulangi Bu. Jadi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tapi itu setiap fasilitator ataupun admin itu memiliki rekaman kegiatannya. Jadi kalau misalkan Ibu terlambat terkait dengan kendala sinyal, itu mohon diinformasikan ke fasilitatornya. Kemudian nanti Ibu nanti bisa mengakses rekaman yang sudah dilakukan pada kegiatan webinar seperti itu. Salah satu solusi. Jadi mohon informasikan saja kalau memang benar-benar tidak bisa mengikuti, itu informasikan ke fasilitator ataupun adminnya. Oke ya. Selanjutnya Ibu Rusti mau bertanya lagi Bu. Tadi udah disampaikan ya sama teman-teman pertanyaan saya. Jadi saya hanya mengapakan aja Bu. Ini pretest dikerjakan setelah mengisi kuesioner ya Bu? Ya. Ya. Berarti ini kan sudah saya lihat sudah terbuka Bu kursusnya. Iya. Sudah seperti yang Ibu share tadi sudah ada. Iya. Iya. Hanya itu aja Bu, sudah terjawab dari tadi. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Wan Afri, silakan Pak mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Afri Ahmad dari SMA Negeri 2 Lok Sukun, Aceh Utara Bu. Yang ingin saya tanyakan sama seperti yang Bapak Ibu penggerak lain tadi bilang, nanti kan jam 13 atau jam 3 ya Bu? Iya. Jam 3 sore kita mengadakan pretest. Nah teman-teman di grup WA penggerak kami itu ada yang kendala jaringan Bu secara teknis atau misalnya mati lampu, itu bagaimana Bu? Satu. Yang kedua, seperti yang dibilang sama Ibu tadi sebelum saya, sebelum kita melakukan pretest kita harus melakukan kuesioner terlebih dahulu. Ya kan? Ini sekarang sudah pukul 14.46 gitu. Jadi kuesioner itu berapa lama kita bisa mengerjakannya Bu? Nanti jam 3 kita sudah post test gitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk instrumen itu silakan mau dikerjakan. Yang penting itu wajib diisi ya Bapak Ibu, wajib diisi oleh Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan Lokakarya Perdana. Nah kalau misalkan Bapak mau pas mengerjakan tes awal itu pada jam 15.00, ya silakan mau mengerjakan tes awal dulu boleh.
Ya paham Bu, paham Bu. Ya, karena tidak dikuncikan sebetulnya gitu. Hanya tadi saya mengimbau silakan isi kuesionernya dulu karena itu terkait dengan kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan Kuesioner pada kita kegiatan kerjakan Lokakarya Perdana kemarin. Set kuesioner baru tes. Oke, gitu ya Bu, Pak. Masih? Yang tadi Bu, masalah waktu kita mengerjakan pretest, kalau misalnya ada gangguan jaringan, saya lihat juga di Oh grup. iya. Itu gimana Bu? Apakah kita ada waktu untuk pretest susulan atau gimana Bu? Seperti waktu kita pertama mendaftar untuk kegiatan guru penggerak kan seperti itu, masih bisa kita ikut lagi simulasi sekali lagi gitu. Terima Iya. kasih. Untuk pretest sebetulnya kesempatan yang kami berikan itu hanya 1 kali. Jadi kalau misalkan Bapak mengalami kendala teknis pada saat lagi mengerjakan tiba-tiba putus mati lampu atau misalkan sinyalnya hilang, kemudian pas Bapak kembali lagi itu ternyata tes awalnya sudah tertutup, maka nanti Bapak Ibu silakan hubungi pendamping atau fasilitatornya untuk diinformasikan ke admin. Mohon dibukakan lagi akses untuk saya gitu karena memang terkendala teknis. Nah, terkait dengan kendala teknis itu kami tidak serta-merta memberikan tambahan kesempatan kepada peserta yang mengalami kendala teknis karena kami akan melihat dulu dari reportnya, dari report tes awalnya yang mengalami kendala teknis itu ada tanda-tandanya. Jadi kami lihat dulu kalau memang oh iya ini sepertinya mengalami kendala teknis, maka akan diberikan kesempatan 1 kali lagi. Nah, kalau misalkan untuk Bapak Ibu CGP, misalkan sekarang setelah selesai kegiatan ini tiba-tiba mati lampu dan hilang jaringan. Gitu sampai malam, bahkan sampai besok. Nah, mohon diinformasikan ke fasilitator atau adminnya atau pendamping bahwa Bapak Ibu mengalami kendala itu. Jadi nanti akan kami berikan kesempatan untuk melakukan tes awal pada esok hari. Seperti itu. Jadi ternyata sampai jam 21 malam itu benar-benar tidak bisa mengerjakan tes awal karena kendala teknis misalkan. Nah, itu silakan informasikan saja agar diberikan kesempatan untuk mengerjakan pada besok hari, besok pagi. Oke, gitu ya Pak ya. Pak, sudah Pak? Udah ya? Next, Ibu Betri Wahyuni. Silakan, Bu. Terima kasih Ibu Dini. Ya. Pertanyaannya hampir sama dengan peserta yang lain. Saya udah beberapa kali ngikuti ujian LMS ini, Bu. Itu sama seperti yang lainnya, jaringan kadang bagus. Timernya kan jalan tuh ya, Bu ya? Iya, Nah, jalan. saya pernah ujian waktu itu mengikuti diklat juga, waktunya 60 menit. Ternyata jawabannya saya yang tersimpan cuma 2, sisanya itu ternyata tidak tersimpan di adminnya. Mungkin itu kendalanya, tapi Ibu udah menerangkan tadi untuk menghubungi fasilitator tadi. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya Ibu Tuti, silakan Bu. Kita tahan nih Bang Anu nih, BJSC. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini. Saya Tuti Marmiati, guru SMP Negeri 5 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini Bu. Pertama, terkait dengan materi pretest. Nah, kita ini kan pretestnya nanti dilaksanakan jam 3 sampai jam 21. Materi apa yang terkait pretest itu? Kan tadi dijelasin bahwa kita ada modul 1 itu ada beberapa materi. Pak Dadang senyum-senyum.
Kemudian supaya kan kami juga punya ekspektasi, oh ini nanti terkait ini nggak gujuk-gujuk gitu loh, ya Bu ya. Kemudian yang kedua ini terkait skema persyaratan kelulusan misalnya. Ini kan tadi ada calon guru penggerak, kemudian nanti ada guru penggerak. Nah, yang bagaimana yang dinyatakan guru penggerak, apa persyaratannya dan seterusnya. Kira-kira skemanya itu bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, apakah nanti di setiap modul itu alurnya itu sama seperti yang tadi Bu Dini jelasin, yang merdeka itu nggak boleh lompat-lompat. Jadi harus modul 1 dulu, modul 2, modul 3 sistematis begitu atau bagaimana? Gitu Bu, terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama. Dadang mau bantu jawab Pak Dadang? Ya, baik Bu Tuti. Materinya apa? Materinya untuk pretest ini adalah materi yang akan ibu-ibu pelajari nanti selama 9 bulan, gitu ya. Jadi kami ingin melihat sampai sejauh mana nih pengetahuan awal ibu. Biasa kan kalau pretest itu pengetahuan awal kita ingin lihat, gitu ya. Lalu nanti setelah dilakukan treatment misalnya seperti itu, nanti pengetahuan akhirnya seperti apa. Itu kalau yang terkait dengan post-test, pre-test dan post-test ya, Ibu siapa tadi? Ibu Tuti ya. Nah, itu Bu. Terkait dengan kelulusan guru penggerak. Nah, terkait kelulusan guru penggerak, nanti kami juga akan selalu berkoordinasi gitu ya Bu ya, selalu berkoordinasi seperti apa sih guru penggerak yang dinyatakan lulus gitu ya. Nah, nanti juga akan dijelaskan oleh masing-masing fasilitator dan pendamping yang akan mendampingi Ibu nanti di dalam perjalanan Ibu selama 9 bulan ini gitu ya. Jadi kalau kalau saya gitu ya, kalau saya secara pribadi lebih senang menyebut ibu-ibu ini adalah guru-guru penggerak gitu ya. Ibu-ibu ini adalah guru-guru penggerak. Ibu sudah masuk ke dalam pelatihan, program pelatihan guru penggerak, maka ibu itu sebenarnya sudah jadi guru penggerak gitu ya. Nah, nanti bagaimana nih kelulusannya dan sebagainya, nanti kita akan sampaikan selama proses pelatihan ini gitu ya. Jadi nggak bisa Bu Dini mungkin itu Bu Dini. Iya Bu, kalau pretest makan biasa untuk melihat kemampuan awal saja, tidak apa-apa Bu ya. Bukan Pak, tadi skema kelulusannya itu gimana nggak tahu ya, jadi pokoknya ancang-ancang aja gitu. Ya, ancang-ancangnya skema kelulusan itu adalah pertama Ibu mengikuti semua alur yang ada di dalam LMS gitu ya, lalu melakukan aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas yang dilakukan atau yang diminta. Lalu nanti Ibu juga mengikuti pre-test, post-test gitu ya. Vicon nanti Ibu ikut juga. Nah, seperti itu Bu. Nggak ada gitu secara ya, Bu, ya? teknis ya Pak ya, berapa persen gitu. Ya, nanti sambil kita jalan nanti kita akan sampaikan Bu Tuti. Oke, makasih Ya. Pak. Oke Ibu. Satu lagi tadi apa? Alurnya sama Bu. Semua alur di semua modul sama. Alurnya merdeka. Iya. R-nya 2, merdeka gitu. Nggak boleh merdeka aja ya Pak Dadang. Ya, nggak boleh merdeka aja, tapi merdeka. Oke, ditekan ya Pak. Pakai tasdid. Merdeka. Oke. Baik Pak, terima kasih Bu Dini, Pak Dadang. Pak Dadang. Selanjutnya Ibu Devi Kurnia. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kesempatannya Bu, tadi sebenarnya itu juga yang mau ditanyakan. Biasanya di LMS itu kan ada persentase satu modulnya berapa persen menyatakan lulus untuk modul 1, modul 2, dan modul 3. Apakah itu tidak ada tertera di... Terus pretest ini masuk dalam kriteria kelulusan atau tidak? Terus untuk nilai akhir GP dinyatakan lulus itu ada tidak? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih ya Bu. Iya. Pretest tidak masuk ke penilaian. Ini hanya untuk melihat kemampuan awal saja, seperti yang Pak Dadang sampaikan ya, Bu. Terus berapa persen dan apa komponen penilaian yang diterapkan pada kegiatan ini,
Ini sebetulnya komponennya banyak. Jadi ada tes akhir, ada tugas-tugas, kemudian nanti ada ada pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu buat di setiap modul, nanti itu juga akan menjadi akan dilihat implementasinya oleh pendamping seperti itu. Hanya yang tadi Pak Dadang bilang untuk komponen penilaiannya berapa persennya mungkin nanti itu akan diinformasikan selanjutnya seperti itu. Itu Bu, ada yang terlewat? Berarti sistemnya merangkum semua, tidak per modul gitu, Bu? Iya, merangkum semua. Jadi kan kalau modul itu nanti akan Bapak Ibu pelajari selama 6 bulan. Paket modul 1 2 bulan, paket modul 2 2 bulan, paket modul 3 2 bulan, 6 bulan. 3 bulannya itu Bapak Ibu akan memperoleh atau melakukan kegiatan lokakarya dan pendampingan individu dari pendamping. Jadi fasilitator itu hanya akan mendampingi atau memfasilitasi pembelajaran Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mempelajari modul saja selama 6 bulan. Sisanya sama pendamping. Nah, itu menjadi komponen penilaian juga. Ya, terima kasih ya Bu Dini. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu Umi, silakan Bu. Ini sebetulnya 1 menit lagi harus sudah selesai ya, karena udah jam 3. Oke, Bu Umi, silakan Bu. Ibu Umi jadi bertanya, Bu, atau tidak? Ada ya? Next, Ibu Sri Zuliani. Ibu Sri. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan Ibu Sri. Tadi saya mungkin ketinggalan di awal. Halo. Sebentar, ini yang bicara siapa ya? Oh, Ibu Umi. Ada Ibu Umi? Saya Bu. Oh iya. Ibu jadi bertanya? Ada. Iya Bu. Oh iya. Ibu Sri sebentar ya Bu. Ibu Umi dulu. Silakan Bu Umi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kegiatan kita Bu. Saya mau bertanya nih, tes sampai nanti tes. Halo Bu. Iya. Saya ulangi lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya nih Bu, masalah kita ya, masalah mengisi nanti jawaban kita yang telah ditugaskan dan masalah tes. Kalau saya Bu terkendala pada jaringan nih Bu, susah kali mau masuknya. Orang udah lama mulai, saya baru masuk. Nanti udah di tengah-tengah, udah keluar saja dia sendiri. Nah, jadi untuk nanti tes itu kan dalam masa jaringan ini Bu. Untuk tes nanti Ibu usahakan saja pokoknya sebelum jam 21 WIB itu sudah mengerjakan tes awal ya. Nah, nanti kalau memang misalkan di-mute-kan lagi. Kendala teknis. Mute kan artinya nggak berbicara. Di-unmute kan. Nanti Ibu
ini apa informasikan ke fasilitator ataupun dan nanti seperti itu. Pokoknya kalau misalkan ada permasalahan terkait akademis atau ada pertanyaan terkait akademis, silakan informasikan ke fasilitator. Kalau terkait dengan teknis, itu Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan admin kelasnya. Seperti itu. Mel, mana Mel? Kelas 8 Mel. Sekarang next Ibu Sri. Ibu Sri. Banyak kali yang nanya. Ibu Sri. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan tadi saya agak terlambat masuk ke Zoom-nya. Jadi kan pretest tadi bisa diperjelaskan kembali Bu, prosesnya bagaimana dari awal tadi. Saya tadi ketinggalan masuk ke Zoom. Oke. Untuk tes. Halo Bu. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana cara pretest. Apanya Bu? Nah ini ya Ibu, jadi kalau misalkan nanti Ibu mau melakukan pretest, Ibu tinggal diklik saja pretestnya, diklik pretest, nanti Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Nanti akan ada muncul tombol attempt quiz now atau mencoba kuis sekarang. Nah ini diklik, kemudian nanti akan ada notifikasi muncul pop up di depan lamannya seperti ini. Nanti Ibu tinggal klik start attempt. Nah, setelah Ibu mengklik start attempt, jadi ini di bagian atasnya itu adalah soalnya, kemudian di bagian bawahnya itu pilihan jawabannya. Ibu tinggal dibaca, dipilih, kemudian klik next page. Nanti akan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, terus dijawab semua soal. Nanti kalau sudah, nanti di akhir soal, Ibu akan menemukan tombolnya berubah. Yang asalnya next page jadi finish attempt. Nah, nanti sebelum Ibu mengklik finish attempt, mohon pastikan semua soal yang ada di sini di bagian quiz navigation, ini semuanya bentuknya gini, setengah abu. Jadi kalau sebelumnya itu bentuknya gini, 000, ya. Nah, kalau sudah diisi setengah warna abu. Nah, pastikan ini semuanya sudah berwarna abu. Kalau satu soal saja ini kotak kosong seperti ini, berarti soalnya belum dijawab. Nanti Ibu balik lagi, diklik saja di kotak yang kosongnya. Klik, nanti jawab, kemudian klik finish attempt. Nah, kalau sudah diklik finish attempt, nanti yang Ibu klik adalah yang tombol di bawah ini, submit all and finish. Setelah itu, setelah diklik konfirmasi submit all. Gitu. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau misalkan Ibu tadi masuk, klik tes awal, kemudian klik tombol attempt quiz now. Setelah itu klik start attempt. Selanjutnya baca soalnya, jawab soalnya,
kemudian klik next page sampai halaman terakhir. Kalau sudah, nanti klik tombol finish. Jangan lupa klik submit all and finish. Yang bagian ini nih biasanya pada lupa. Jadi seharusnya diklik ya, submit all and finish. Selanjutnya klik konfirmasi submit all and finish. Setelah itu selesai. Nah, berarti sama dengan waktu kita tes bakat skolastik itu ya, Bu? Betul. Ya, mungkin. Nah, lalu bisa kirim linknya, Bu, untuk link untuk apa? Untuk free testnya? Link di LMS, Bu. Ibu silakan masuk ke LMS-nya. Itu linknya sudah ada yang membagikan tuh di chat. Sims e-learning. Nah, Ibu masuk ke SIM e-learning, kemudian masukkan akun SIM PKB-nya, nanti masuk ke LMS. Tes awalnya ada di halaman utama paket modul 1. Halo, Bu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bu ya. Iya, ya, Bu. Oke ya, Bu ya. Silakan diklik alamatnya ada di chat. Oke, selanjutnya Pak Desman. Bapak Desman, silakan Pak. Oke, selamat sore Bu. Sore. Oke Bu, ini hanya sarannya Bu. Saya dari SMP Negeri 1 Salapian, Kabupaten Langkat Bu, Sumatera Utara. Boleh. Ini kan tanya jawab kita ini kan Bu, apa seru dan juga banyak ilmu yang didapat tentang LMS nih Bu. Sementara banyak guru-guru yang saya lihat keluar masuk mungkin terganggu jaringannya Bu. Bisa saja saya nanti di kemudian hari juga begitu gitu. Maksud saya, apa salahnya video live stream kita ini yang kita rekam ini nanti tadi buat para fasilitator YouTube-nya biar nanti bisa dilihat ibu-ibu itu lagi atau bapak ke depannya. Biar nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak ketahui atau masalah-masalah tentang LMS ini tidak ketahui, jadi kami bisa nonton lagi Bu gitu. Oh, gini cara pengerjaannya. Terima kasih Bu. Ya, boleh. Terima kasih Pak sarannya. Oke, selanjutnya Pak Landriani. Nanti kalau misalkan memang recordingnya sudah ada, nanti mungkin bisa di-share alamat penyimpanannya ya untuk para admin. Pak Landriani, jadi bertanya nggak Pak? Kalau enggak ke... Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, ini tadi nanya yang tentang LMS yang e-learning tadi, tapi sudah terbuka kok Bu. Sudah dijawab tadi melalui chat, jadi sudah ini kan Bu. Ya, makasih. Oke, makasih juga Bu, sama-sama. Pak Doni Martua. Pak Doni Martua, silakan Pak. Sudah dijawab tadi Bu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak Muhammad Yasin mau nanya lagi Pak. Ya Bu, saya mau tanya lagi nih Bu. Oh, boleh. Ya, Assalamualaikum Bu. Saya mau tanya, kan saya lihat di chat ada teman-teman yang sudah bisa Bu ngesain kayaknya ya, ada yang sudah kerjakan. Jadi saya udah masuk ke SIM e-learningnya, terus ke site home ya Bu ya. Setelah ke site home, itu kemana lagi Bu? Kan di sini ada kelas-kelas, ada kelas B, kelas C, kelas E. Terus di kelas itu ada angkatannya Bu, angkatan 3. Itu kayak mana Bu maksudnya? Oh, Bapak maksudnya lewat mana ya? Lewat SIM e-learning? Itu masih yang lama Bu.
Saya masukkan lewat link yang Ibu kirim di chat tadi kayaknya. Ya, SIM e-learning /gp.simpkb.id. Kemudian nanti Bapak akan masuk ke laman SIM e-learningnya. Nanti yang muncul Iya, di situ hanya kelas punya Bapak saja. Tapi ini nggak muncul kelas, Bu. Cuma muncul P4TK, TK, ada PLB, Anis Suparti, PPGP, Bu. Ya, itu kelasnya. Jadi nama fasilitator di kelas Bapak itu Ibu Anis. Terus kita masuk ke tautan, Bu, kan? Ya, tautan modul. Nah, setelah itu ke site home. Ke site Bu, home. Enggak. Setelah masuk ke tautan modul, keluarnya ke ini, Bu. Di bagian bawah, nanti itu ada Pak nama kelasnya. Kalau enggak, Bapak lihat di samping, itu ada kursus saya atau my course. Tapi nggak keluar, Bu, my course-nya. Yang ada course aja keluar. Ya, course. Ya. Nggak ada keluar my course-nya, Bu. Yang ada course aja. Oh, bentar ya. Iya, Oke, Bu. nanti saya guide sendiri ya, sebentar. Mohon maaf, Ya, Bapak ya. kelasnya siapa, Pak? Ya, Ibu Fasilitatornya siapa? Ibu Ani Suparti. Oh, Ibu Ani Suparti. Sebentar ya. Ya. Ya, Bu. Nanti dibantu ya Bu Rika ya. Oke, mengambil kata. Nama data. Sebentar ya. Bentar ya, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ini saya mau bertanya, Bu. Kebetulan tadi saya lambat masuk ke room ini, jadi sedikit banyak ketinggalan informasinya. Nah, setelah tadi saya dapatkan link untuk mengakses e-learning LSM-nya, di sini kan ada tampilan untuk modulnya ya, Bu ya. Iya. Ada namanya 4TK dan PLB Budi Hartono PPGP. Berarti itu adalah fasilitator khusus untuk saya itu ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, baik. Nah, di sini kan ada beberapa modul, Bu, dari modul 1 sampai modul 3 begitu. Nah, untuk yang sekarang ini kan yang baru bisa diakses itu kan modul 1 ya, Bu ya. Ya. Modul 1-nya pun sampai dengan 1.4. Iya, betul. Nah, apakah nanti modul 1 ini sampai dengan modul 1.4 yang harus saya kerjakan, Bu? Iya. Ya, berarti diawali dengan mengerjakan kuesionernya dulu ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, begitu. Setelah kuesionernya setelah itu baru tesnya tadi ya? Tes awal ya. Nah, tes ini dimulainya kapan ini, Bu? Bisanya, Bu? Hari ini jam 3 sampai jam 21. Oh, begitu. Berarti dari sekarang udah bisa start ya, Bu ya? Oke, baik. Berarti dari modul 1.1 sampai modul 1.4 sampai jam 21 ya deadline-nya, Bu ya? Untuk tes awal, iya. Jadi lama pengerjaannya 1 jam ya, Pak ya? Lama pengerjaannya mah 1 jam, iya. Oh, begitu. Oh, kebetulan tadi saya udah kuesioner pertama sih udah saya kerjain tadi, cuman tesnya belum. Terakhir. Udah ya, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, terakhir Ibu. Ya, silakan terakhir. Bu. Boleh saya bertanya? Ya. Nama saya Saur Maester Menurung dari SMA Negeri 1 Tanjung Merawa di Serdang, Sumatera Utara. Begini Bu, barusan saya masuk dari ke SIM e-learning yang dibagikan dari chat tadi. Saya masuk, saya lihat di situ ada kuesioner. Saya jawab gitu. Setelah saya jawab, saya kirim selalu muncul error database connection fail, sehingga nggak pernah muncul soal pretestnya. Selalu berulang-ulang ke kuesionernya, Bu. Itu bagaimana itu, Bu? Oh, nanti dibantu nanti ya, Bu ya. Oh ya. Sebentar ya. Oke. Memang harus duluan saya isi kuesionernya supaya bisa masuk ke pretest ya, Bu? Iya.
Itu dulu mungkin ya yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga udah jam 15 lebih 17 menit. Ini ada Pak Said sama Pak siapa ya ini? Pak Supriyadi. Ya udah satu lagi deh Pak Supriyadi dari tadi. Silakan Pak. Abis Bapak udah ya. Udah dulu. Ya. Ya, ada mau bertanya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Setelah saya buka-buka learningnya Bu, saya kan baru 1 bulan yang lalu mengikuti guru inklusif Bu. Oh. Ya, tapi ES-nya tidak begitu banyak menunya Bu. Di sini kami bingung Bu. Bingungnya Banyak sekali kenapa? menunya. Iya. Padahal di guru inklusif itu juga ada LMS-nya seperti ini, tapi kan nggak seribet ini Bu. Mudah lah. Ya. Tolong disederhanain lah menunya, yang terlalu banyak kami bingung. Gitu. Nah, itu aja Bu. Ya, itu sudah dijelaskan tadi ya Pak ya, karena memang kegiatan atau struktur pembelajaran yang ada di pendidikan guru penggerak ini berbeda dengan di GPK. Kalau GPK itu memang menunya itu per materi, per hari. Hari ini ngerjain apa, hari besok ngerjain apa, dan seterusnya. Kalau di sini itu memang kegiatannya itu, satu modul itu kurang lebih akan Bapak pelajari selama 2 minggu. Nah, aktivitasnya apa saja? Itu aktivitasnya mengikuti alur pembelajarannya, alur belajarnya, yaitu alur merdeka. Jadi, karena memang alur belajarnya seperti itu, maka kegiatannya juga menyesuaikan dengan alur belajarnya. Jadi, kalau Bapak misalkan minta disederhanakan, mohon maaf, tidak bisa. Karena memang dari tim pengembangnya pun kegiatannya itu memang harus gitu. Jadi memang setiap program itu punya struktur pembelajarannya masing-masing, Pak. Jadi tidak bisa menyamaratakan antara satu program dengan program lainnya karena outputnya pun berbeda, kemudian sasarannya pun berbeda dan seterusnya. Apa ya? Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak CGP. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan atas informasi yang disampaikan pada kegiatan ini. Nah, untuk Ibu Saurma tuh dari mana ya Bu ya? Nanti dibantu sama adminnya. Dari SMA Negeri 1 Tanjung Merawa Deli Serdang. Fasilitatornya Nama siapa? fasilitatornya siapa, Bu? Kalau saya lihat di isi model ini kelas Rukmana. Oh iya, saya adminnya saya, Bu. Oh iya. Ada di grup ya Bu, nanti di chat di grup ya Bu ya. Oh iya ya, terima kasih Bu. Ya. Demikian ya Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi, atas kekurangannya kalau misalkan informasinya tidak full atau lengkap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bu Dini atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Selamat sore semuanya. Selamat mengerjakan tes awal. Bu, terima kasih. Bu, makasih Bu. Terima kasih Pak Dadang dan Ibu Dia. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas Bu Dini atas materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang juga. Terima kasih Bu Dini, Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang atas pencerahannya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Bu Dini.
Iya Bu Mulyani, terima kasih. Pak Dadang, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mary. Izin live ya Pak, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dini, izin live ya. Iya, Pak. Mohon izin live, Pak. Sudah Bu. bisa live.